Siapa yang pernah dikatain, hidup lu nggak jelas, nggak ada arah? Buat yang pernah dikatain begitu, nah ini dia cara biar kalian bisa mulai untuk mawas diri, untuk pelan-pelan membuktikan dengan pertanyaan, masa sih gue nggak jelas dan nggak punya tujuan? Nah, kadang orang memang suka sotoy aja, jadi memang harus dibuktikan biar nggak sotoy lagi. Nggak usah takut dikatain haus validasi, namanya juga masih muda, memang masih perlu validasi banyak hal. Biar kedepannya udah nggak perlu lagi tuh validasi-validasi. Biasa memang. Nah, jadi pertanyaan pertama, kenapa sih perlu untuk menyusun rencana hidup? Nah, tapi sebelum gue bahas, subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Yang pertama, biar fokus dan punya arah. Nah, rencana hidup itu bisa kalian jadiin acuan arah biar kalian nggak tersesat di jalan. Meskipun kadang salah jalan itu sering terjadi, tapi paling enggak kita bisa kembali atau cari jalan alternatif buat sampai ke tujuan kita. Ini tuh ibarat maps, jadi kalian bisa lihat di mana tujuan kalian dan jalur mana yang paling efektif untuk kalian lewati. Yang kedua, punya rasa tanggung jawab. Kalian harus sadar, untuk benar-benar mencapai garis finish tujuan kalian, motivasi doang nggak cukup, karena biasanya motivasi itu sifatnya sementara. Sedangkan untuk mencapai garis finish, kalian butuh disiplin. Dan disiplin itu nggak muncul dari motivasi. Disiplin itu muncul dari tanggung jawab dan rasa memiliki. Yang ketiga, alat bantu pengambilan keputusan. Nah, dengan punya rencana hidup, kalian bisa memutuskan lebih baik jika dihadapkan dengan pilihan. Kan kalian udah punya rencana, jadi tinggal dicari tahu output yang ditimbulkan setelah mengambil keputusan itu apa, jadi ini akan sedikit mempermudah kalian dalam mengambil keputusan. Yang keempat, punya skala prioritas. Kenapa coba jadi efektif? Karena kalian tahu mana yang harus diprioritasin terlebih dahulu, mana yang lebih penting didahulukan, itu aja sih. Dan yang terakhir, punya persiapan buat menghadapi banyak kemungkinan. Tahu sendiri kan, dalam hidup itu banyak banget hal-hal yang bisa terjadi, dan semuanya muncul dari kemungkinan. Makanya tujuan hidup itu perlu banget biar kalian nggak kebingungan dalam menghadapi berbagai macam kemungkinan yang biasanya muncul dalam perjalanan hidup. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara membuat perencanaan hidup yang mantap? Yang pertama, pasti tentuin dulu garis finishnya di mana. Gimana cara nentuinnya? Coba ngayal, kira-kira 10-2 tahun lagi lo lagi di mana dan apa yang lagi lo kerjain. Nah, kalau udah punya visi yang jelas, baru di breakdown pelan-pelan misinya. Yang kedua, bagi jadi rencana-rencana kecil. Kalau cuma lihat big picture-nya, nanti bakal bingung harus ngapain. Karena pasti kalian nggak akan punya acuan gimana cara melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kalian. Yang harus kalian ingat itu, hal besar itu muncul dari hal-hal kecil yang disatukan. Jadi bikinlah rencana-rencana kecil ya. Selanjutnya, bikin action plan. Nah, biar nggak cuma jadi rencana doang, coba bikin action plan-nya. Sebenarnya ini fungsinya biar kamu tahu harus geraknya tuh kemana dan gimana. Biar kalian tahu juga apa yang harus dilakukan buat mencapai rencana-rencana kecil yang kalian buat. Nah, selanjutnya lagi, kelola uang biar nggak bangkrut. Nah, ini adalah part yang cukup susah jika nggak terbiasa. Apalagi tiba-tiba dapat durian runtuh. Uang yang cepet banget nambahnya biasanya bakal nimbulin ego buat balas dendam. Atau ego untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang belum tentu penting. Oleh karena itu, kalian harus bisa mengelola keuangan kalian sebaik mungkin. Dan yang terakhir, evaluasi dan kembali bergerak. Kalau sampai-sampai nggak salah sama sekali itu kayaknya nggak mungkin ya. Oleh karena itu, perlu banget evaluasi dan mencoba fair kepada diri sendiri. Kalau salah ya salah, jangan dibener-benerin. Evaluasi kesalahannya, lalu pelajari gimana sih cara yang benernya, lalu kembali gerak. Soalnya kalau evaluasi doang habis itu patah semangat, ya percuma.